Selamat sore pemirsa, senang sekali tim redaksi kembali menemani sore Anda. Bersama saya, Sarali Oktovani Sihombing, inilah Redaksi Sore. Sejumlah pedagang di pasar tradisional mengaku pendapatan mereka menurun sebagai imbas menginstruksikan pemerintah menjaga jarak sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Anggi Anggraini yang berada di Pasar Buah Brastagi, Sumatera Utara. Kembali lagi dengan saya Anggi Anggraini yang akan mewawancarai Pasar Buah Brastagi. Nah, beginilah situasi yang terjadi saat ini dan kita akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini. Bagaimana Pak situasi COVID saat ini terhadap wisata yang ada di sini? COVID mempengaruhi pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Kayak kalau misalnya sebelum COVID itu banyak juga dari luar bahkan luar negeri juga, bahkan beberapa kali juga sering berwisata ke sini. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana situasi COVID saat ini? Situasi COVID saat ini membuat pedagang kewalahan juga karena pengunjung sedikit yang datang. Oh iya. Nah jadi pengunjung sangat sedikit datang. Nah lalu bagaimanakah pendapatan yang Ibu dapatkan? Apakah lebih banyak dari yang sebelumnya atau mungkin berkurang gitu? Nah, pastilah karena pengunjung sedikit, pendapatan juga semakin sedikit. Jadi begitulah pemirsa bahwa keadaan dan situasi yang terjadi di Pasar Buah memang pada saat COVID ini mengalami penurunan di mana para pengunjung yaitu sangat berkurang dan pemasukan yang mereka dapatkan juga sangat berkurang sehingga dampak COVID ini memang benar-benar merugikan masyarakat. Baik, terima kasih reporter Anggi atas informasinya. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Bu Nurani dari Asosiasi Perdagangan Indonesia dan ada Bu Efreni selaku pengamat ekonomi. Saya ingin bertanya kepada Bu Nurani mengenai sosialisasi untuk protokol kesehatan. Melihat banyaknya klaster penyebaran COVID-19 dari pasar tradisional, apakah sebenarnya sudah dimengerti oleh para pedagang dan juga para pembeli? Atau apakah masih ada kendala-kendalanya, Bu? Mengenai protokol kesehatan, ini akan menyangkut soal kesadaran, edaran dari pemerintah. Itu harus didampingi dengan penegakan disiplin, sanksi, dan sebagainya. Akan tetapi, melihat dari beberapa bulan ke belakang ini, pengawasan khusus dari pemerintah sangat kurang. Dan sebenarnya pasar tradisional itu sangat jarang didatangi, yang paling sering itu mall, minimarket, dan lain sebagainya. Jadinya penyebaran COVID-19 itu sangat cepat terjadi di pasar tradisional. Akan tetapi melihat kondisi pasar yang sepi juga dikarenakan ketakutan mereka terhadap COVID-19. Jadi Bu Rani, apakah menurut Bu Rani pemerintah kurang berperan dalam penanganan dan sosialisasi COVID-19 ini? Ya, benar sekali. Oleh karena hal itu pula, Badan Asosiasi Perdagangan yang giat mengadakan sosialisasi mengenai protokol kesehatan. Baik Bu Rani, saya beralih ke Bu Efreni. Mendengar laporan dari tim redaksi mengenai penurunan angka pendapatan di pasar tradisional, bagaimana tanggapan Bu Efreni selaku pengamat ekonomi dan apa upaya yang dapat dilakukan? Seperti yang telah kita ketahui sekarang ini ya, bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada keadaan sosial dan kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk halnya dalam bidang perekonomian. Nah, perekonomian masyarakat di daerah ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Hal ini disebabkan karena ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya beli suatu barang itu tinggi. Hal itulah yang menjadi dampak yang ditimbulkan pada perekonomian masyarakat kita pada saat ini. Nah, kegiatan social distancing pada saat pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja, membuat perekonomian banyak orang itu terganggu dan terhambat. Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat juga pasti akan berdampak pada
mekanisme ekonomi dalam pasar ya. Melonjaknya harga barang pada setiap barang itu menjadi alasan utama untuk masalah perekonomian pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, dan mungkin upaya yang dapat dilakukan adalah para pedagang bisa tetap berjualan dan para pembeli bisa tetap membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi mereka harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker saat berjualan ataupun membeli, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak aman. Akibat dari mewadahnya COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan pasar tradisional pun terkena dampaknya. Namun, kita akan kembali melanjutkan diskusi ini setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Redaksi Sore.